Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana konsep pembuatan tombol pada Ada Flash CS6 yang pakai ActionScript 3.0. Nah, di sini kita pembuatan tombol itu ada dua cara. Yang pertama itu membuat tombol sendiri, yang kedua itu kita mengambil tombol yang sudah ada di aplikasi ini. Nah, kita cobakan yang pertama, kita membuat tombol sendiri. Di sini pada layarnya kita buat nama tombol dulu supaya kita tahu kalau di layar ini ada objek tombol. Nah, sekarang kita pakai cara yang pertama, yaitu kita buat tombol sendiri. Dimana tombol sendiri di sini kita pakai yang persegi panjang seperti ini. Ini akan kita jadikan tombol. Oke. Nah, cara menjadikan ini tombol, kita tekan F8 atau klik kanan convert to symbol, atau kita pastikan dulu kita butuh tombolnya berapa. Misalnya kita butuh tombolnya itu 2, kita kopikan dulu sebelum kita convert to symbol. Kita kopikan dulu ini supaya dia sama besar nantinya, kita kopikan. Nah, oke, sekarang kita sudah ada dua objek yang akan kita jadikan tombol. Nah, cara menjadikannya tombol, kita blok satu-satu, kemudian klik kanan convert to symbol. Nah, kalau selain convert to symbol, ada di sini kita ganti menjadi button. Nah, oke. Nah, cara kedua juga ada, kita blok, kemudian selain klik kanan kita juga bisa tekan F8 pada keyboard, sehingga muncul seperti ini convert to symbol. Nah, kita ganti tipenya ini menjadi button. Nah, kita klik OK. Nah, berarti yang dua ini sudah menjadi tombol. Cara membuktikan dia sudah menjadi tombol atau belum, kita jalankan. Nah, kalau di luar dia kan seperti panah ini, kalau di dalam dia sudah seperti tangan. Nah, ini berarti ini sudah menjadi tombol. Nah, sekarang misalnya kita mau mengedit atau memperindah tombolnya. Saat kita letakkan kursor di atasnya, kita mau ada tulisan play muncul di sampingnya. Kemudian saat kita klik, kita mau tombol ini berubah warna menjadi warna yang lain misalnya, atau kita mau mengecilkan atau membesarkan kawasan tombol. Itu bisa kita lakukan pada pengeditan tombol ini dengan cara kita tutup ini dulu, kemudian kita klik ini, double klik sehingga kita masuk ke dalam simbolnya. Nah, di sini pada layarnya itu kan ada up, over, down, hit. Nah, di mana up ini adalah tampilan utama dari tombol. Kemudian klik kalau over ini adalah saat kita letakkan kursor di atas tombol itu kita mau apa yang tampil gitu. Kalau seandainya saat kita letakkan kursor kita mau tampil play di sebelah ini, kita klik kanan di over insert keyframe. Masih ingat ya, insert keyframe itu berarti kita memindahkan apa yang ada di frame pertama ke frame berikutnya. Jadi saat insert keyframe kita buat tulisan di sini play misalnya. Play. Oke, kita ganti warnanya menjadi warna, merah misalnya. Oke ya. Jadi saat kita letakkan kursor di atasnya, maka muncul penjelasan tombolnya itu adalah play. Nah, itu gunanya over. Kemudian kalau kita mau ganti juga warnanya, saat kita letakkan kursor warnanya berubah misalnya, kita rubah warnanya, kita klik tombolnya, kita ganti warnanya menjadi warna kuning misalnya. Oke. Kemudian pas di down ini, saat kita klik, kita mau tombol itu berubah seperti apa. Saat kita klik, misalnya kita insert keyframe lagi. Saat kita klik, kita mau tombol ini berubah menjadi warna pink misalnya. Oke, atau warna ungu atau ini, oke ya. Berarti ini adalah warna dasar dari tombol. Saat over itu berarti saat kita letakkan kursor di atasnya dia berubah menjadi kuning dan di sampingnya akan muncul tulisan play. Kemudian saat down itu saat kita klik kita mau warnanya apa. Oke ya. Berarti itu untuk pengeditan tombol. Sekarang kita mau lihat hasilnya, kita keluar dulu, kita klik
kita keluar dari simbol ini, kita klik scene 1. Oke ya, sekarang kita coba jalankan. Nah, ini saat diletakkan kursor di atasnya, dia akan berubah menjadi warna kuning dan muncul tulisan play di sampingnya. Nah, saat kita klik, dia akan berubah menjadi warna ungu. Nah, nih jelas ya, warna ungu. Nah, begitu cara pengeditan tombol. Nah, untuk tombol yang kedua juga dilakukan hal yang sama. Dimana di sini kita klik 2 kali, kemudian di sini kita insert keyframe, kita ganti warnanya menjadi warna biru misalnya, kemudian akan muncul tulisan stop misalnya, kita buat di sini stop gitu. Jadi saat letakkan kursor di atasnya, dia akan berubah menjadi warna biru dan muncul tulisan stop. Kita ganti warna tulisan stop itu menjadi warna merah tadi ya. Oke. Nih. Nah, kemudian saat di down-nya, down itu kita mau saat kita klik dia juga berubah warna. Nah, misal kita lakukan insert keyframe. Nah, kita mau saat kita klik dia warnanya merah misalnya. Oke ya, merah. Berarti kalau hit ini kita mau memperbesar atau memperkecil kawasan tombol. Nah, kita praktekkan di sini insert keyframe. Nah, di sini maksudnya kita mau perkecil atau perbesar. Kalau kita perbesar, kita klik ini, kita perbesar kawasan tombol itu, kita besarkan. Nah, seperti ini misalnya. Oke ya. Kemudian nah, kita jalankan, kita keluar dari simbol, kita klik scene 1, kita keluar dari simbol, kita jalankan. Nah, ini dia. Nah, ini saat letakkan kursor di atasnya dia warna biru dan muncul tulisan stop, saat kita klik dia warna merah. Nah, kemudian hit tadi kawasan tombol kan tadi kita perbesar. Jadi, meskipun kita tidak meletakkan kursor di atas area objek tombol ini, meskipun di luarnya, dia tetap sebagai tombol. Nah, nih. Berarti di sini juga tombol, di sini tombol. Kenapa? Karena tadi kawasan dari tombol itu sudah kita perbesar. Nah, memperbesar itu sesuai kebutuhan. Kalau kita mau kawasan itu lebih kecil, misalnya kita mau kawasan itu di tengahnya saja, berarti kita perkecil ke tengah. Tapi kalau kita mau memperbesar kawasannya, kita perbesar pada insert keyframe pada hit tadi. Oke ya, itu konsep untuk play dan stop. Nah, kita lanjutkan. Itu pembuatan tombol secara manual, kita yang buat sendiri. Nah, cara yang kedua, kita bisa ngambil tombol yang ada di sini dengan cara klik Windows, kemudian Command Library, kemudian button. Oke ya. Nah, muncul ini. Nah, di sini kita tinggal pilih kita mau tombolnya yang mana. Di sini banyak. Nah, ini muncul, terserah nanti kita mau tombolnya yang mana. Kemudian di sini banyak banyak pilihan tombolnya. Kita akan pilih sesuai kebutuhan. Oke ya, sekarang kita coba pilih yang classic button. Nih, classic button. Kita klik, kita pilih di sini. Ini warnanya muncul di atas. Misalnya kita mau warna hijau gitu kan. Kita tarik aja, klik tahan. Tarik. Kemudian kita mau lagi warna oranye, klik tahan, tarik ke dalam. Kita mau lagi warna merah, klik tahan, tarik ke dalam. Oke, itu caranya kalau memakai tombol yang sudah disediakan di sini. Oke, ini kita tutup saja. Oke, sekarang sudah ada 2 jenis tombol. Ada tombol yang disediakan di sini, ada tombol yang kita buat sendiri. Nah, ini tombol yang disediakan. Nah, coba tombol yang disediakan ini bisa enggak kita edit gitu? Bisa. Nah, ini kan sudah jadi tombol, kita tidak perlu lagi convert to symbol, kita tidak perlu lagi tekan F8, ini sudah menjadi tombol. Nah, di mana tombol ini kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah jadi tombol. Nah, ini dia saat kita klik dia turun-turun seperti itu. Nah, pertanyaannya, bisa nggak tombol ini kita kasih tulisan gitu? Bisa. Nah, caranya seperti ini. Tombol ini kita klik 2 kali. Nah, kita klik 2 kali sehingga kita diantarkan ke simbolnya, ke dalam simbolnya. Inilah yang ada di ini beberapa layer yang menampilkan tampilan seperti yang kita lihat tadi. Nah, di sini kita bisa juga mengedit over down hitnya. Nah, di sini misalnya saat over kita mau ada tulisan play misalnya. Kita insert keyframe aja di sini, insert keyframe. Kita
Saat insert keyframe di sini, kita ambil ini, kita buat misalnya tulisannya apply gitu. Oke, kita ganti warnanya supaya warnanya tidak sama dengan warna tombol. Kita ganti menjadi warna biru misalnya. Oke. Di sini saat kita letakkan kursor di atas tombol, nanti akan muncul tulisan play. Oke, itu pada over. Kemudian pada down-nya ini sudah di pada down-nya sudah ada. Tadi kan saat diklik maka tombol ini akan turun ke bawah gitu. Jadi yang hitnya kalau seandainya kita mau memperluas kawasan tombol, kita lakukan insert keyframe di sini. Tapi kalau enggak, kita biarkan saja. Nah, itu cara. Kemudian kita lihat hasilnya. Kita keluar dulu dari sini. Kita lihat hasilnya. Ini, nah ini saat diletakkan kursor di atas tombol ini akan muncul tulisan play. Oke ya. Itu kemudian untuk yang kedua juga kita lakukan hal yang sama cara mengeditnya. Berarti kita klik 2 kali, kemudian di sini kita klik kanan insert keyframe, kita tulis lagi stop misalnya, sesuai kebutuhan ya, stop. Kita klik buat di sini tulisannya stop. Nah, oke, stop ini saat tombol ini diklik diletakkan kursor di atasnya akan muncul tulisan stop. Oke ya. Itu sudah. Nah, ini dia. Nah, ini yang kita buat sendiri, di mana saat letakkan kursor akan berubah warna menjadi kuning, kemudian akan muncul tulisan play. Saat kita klik warna ungu, ini juga biru, saat diklik warnanya merah, dan saat diletakkan kursor dia muncul stop. Kemudian ini juga saat diletakkan kursor ada play-nya, ini ada stopnya. Nah, sekarang bisa enggak tulisan itu misalnya kita taruh di atas ini gitu, kita tidak mau di samping ya, bisa. Caranya kita edit lagi, ini misalnya ini di dalam kita taruh ya, klik 2 kali. Saat di over tadi ya, kita mau tulisan ini di dalam, di atas tombol misalnya, di atas tombol, jadi kita pindahkan aja, pindahkan. Oke, kita pindahkan ke dalam. Jadi saat kita jalankan, nah saat kita letakkan kursor maka di sini akan ada tulisan play. Nah, ini kalau ini dia di dalam, kalau ini di luar. Oke, sekarang kita mau mengaktifkan tombol ini. Nah, cara mengaktifkan tombol ini otomatis kita harus buat sebuah animasi dulu, animasi yang akan kita kendalikan menggunakan tombol ini. Nah, sekarang ini adalah layar tombol, tidak boleh diganggu gugat, biarkan saja. Sekarang kalau kita mau buat animasi yang akan dikendalikan oleh tombol ini, kita buat di sini nama layarnya animasi. Nah, di animasi ini kita buat sebuah animasi di sini. Misalnya akan kita kendalikan itu sebuah animasi ya, sebuah animasi. Misalnya kita buat animasi sederhana. Kita buat animasi sederhana dengan cara pakai animasi sederhana. Kita buat lingkaran. Oke. Ini. Kita ganti warnanya. Oke, kemudian insert keyframe di 60. Insert keyframe. Kemudian tombol ini, supaya tombol ini terlihat sampai ke 60, kita cukup insert frame saja. Insert frame saja. Kemudian di sini kita pakai yang animasi motion gate ya. Di sini kita ambil add classic motion gate untuk membuat ini beranimasi jalan. Nah, di sini kita buat gate-nya seperti ini. Misalnya kita mau gerakkan dia ke sini, ke bawah sampai ke sini, terus berhenti di sini. Oke ya. Nah, itu gate-nya. Kemudian di sini kita klik kanan ini, kita normalkan dulu kursornya, kita klik kanan, convert to symbol, kita jadikan ini simbol dulu, simbol movie clip ya, movie clip. Oke, kita jadikan movie clip. Oke, kemudian di sini kita letak pada
layar animasi di frame 1, dia kita taruh di ujung sini. Oke. Kemudian saat insert keyframe, pas di frame yang ujungnya, kita rubah dulu lagi dia menjadi convert to symbol, dia menjadi movie clip. Kemudian kita pindahkan ke ujung sini. Oke ya. Kemudian di tengahnya, di antara frame 1 dan frame 60 ini pada layar animasi, kita klik kanan, kita kasih create classic twin. Nah, sehingga nanti dia animasi ini jalan sesuai dengan garis yang sudah kita buat di get. Oke, sekarang coba kita jalankan dulu. Nah, berarti dia berjalan seperti ini kan. Nah, nanti animasi yang jalan ini akan kita kendalikan dengan tombol. Caranya di animasi ini kita stop dulu, kita lakukan stop dulu supaya dia berjalan atau animasi itu bergerak sesuai dengan tombol yang kita klik itu. Jadi di sini kita stopkan dulu. Cara stopnya kita klik di sini di layar layar animasi di frame 1, kita tekan F9. Kita tekan F9 sehingga muncul action script di sini, kemudian kita stopkan. Nah, kita stopkan, kita ambil di sini, ini terlalu besar, kita kecilkan. Ini kode sniper ini kita ambil, kemudian ambil timeline navigation. Nah, timeline navigation. Kemudian kita klik stop at this frame. Kita mau men-stop dia di frame yang pertama itu. Kita klik 2 kali. Nah, oke, sehingga muncul stop. Kemudian ini kita kecilkan dulu. Ini kita kecilkan dulu. Oke. Oke, kita kecilkan. Ini tombol stopnya ya. Oke, setelah kita stop sehingga muncul di sini satu layar lagi, layar action, yaitu ini tanda sudah ada stopnya. Nah, sekarang kita aktifkan tombol ini. Kita terserah kita mau pakai tombol yang mana. Nah, di sini saya pakai tombol yang dibuat sendiri dulu. Cara mengaktifkannya, kita klik ini, kita tekan lagi F9, kita klik tombolnya dulu, kita aktifkan tombolnya, tekan F9, kemudian kita ambil lagi kode snippet ini, kemudian kita ambil lagi timeline navigation yang ini, kemudian kita klik yang play, klik to go to frame and play, karena kita mau nge-play. Nah, kita klik 2 kali. Untuk ditanyanya di sini untuk button 1, oke ya. Nah, sehingga muncul di sini tadi kan cuma stop, sekarang ada go to and play. Kemudian kita itu baru tombol yang ini, coba kita lihat dulu. Oke, ini kan berhenti tadi karena kita hentikan di sini. Sekarang kita playkan. Nah, sehingga dia jalan. Ya, jalan. Nah, sekarang kita mau stopkan. Berarti tombol play sudah aktif ya, tombol play. Awalnya dia diam, sekarang saat kita klik tombol play dia jalan.
Nah, sekarang kita aktifkan lagi tombol stopnya. Saat kita klik play, baru di jalan kita stopkan. Oke ya, kita stopkan. Nah, cara mengaktifkan tombol stopnya ini kita klik 2 kali di sini, kita klik di tombolnya, kita tekan F9, kemudian sama kode snippet lagi, kemudian kita ambil yang stop, klik to go frame stop. Nah, oke ya, di sini klik stop, kemudian oke. Nah, ini dia stop. Stopnya di mana? Stopnya itu misalnya kita mau stopnya itu dia kembali lagi ke tempat awal. Berarti ini kita ganti go to stopnya di frame 1. Nah, maksud frame 1 ini maksudnya dia kita stop di frame yang saat kita klik stop dia kembali lagi ke posisi frame 1. Itu maksudnya. Oke ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini kita play. Kemudian kita stop. Nah, saat kita play, kemudian kita stop, dia akan langsung kembali lagi ke posisi frame 1. Kalau seandainya tidak kita isikan 1, dia akan stop di mana saat dia akan berhenti di mana posisinya saat kita klik stop. Nah, ini play, kita stop, dia berhenti dan kembali ke posisi awal. Oke, kalau seandainya kita mau stop dia dia di posisi yang saat dia bergerak waktu itu, kita ganti aja kode programnya ini, kita ganti misalnya ini untuk pause misalnya ya, kita pakai aja satu tombol ini. Nah, ini kita tekan F9, kita kode sniper ini kita ambil yang click to go refresh frame and stop, berarti dia stop setelah setelah frame-nya, klik 2 kali. Oke, nah coba kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Oke, ini dihilangkan. Oke, Ctrl Enter. Nah, ini play, ini, nah berarti kalau ini play, di jalan, kalau kita stop, pakai stop, dia kembali lagi ke posisi awal. Tapi kalau play, kita pause, dia berhenti di posisi saat kita klik pause. Oke ya, jelas bedanya penggunaan play, pause, dan stop. Nah, oke, itu untuk konsep tombol, pembuatan tombol, kemudian menggunakan tombol untuk play, pause, dan stop. Nah, semuanya sama. Ini hanya yang mengendalikan, ini yang dikendalikan adalah yang animasi sederhana yang dibuat sendiri, dan sebenarnya animasi-animasi lain juga bisa dikendalikan dengan tombol, tergantung nanti saudara mau mengendalikan animasi apa. Oke, saya rasa untuk konsep tombol cukup sampai di sana. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.